Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita ucapkan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas segala nikmat dan rezeki yang Allah limpahkan dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan setiap ungkapan syukur akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan juga untuk junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Kalau kita buat satu ilustrasi bahwa kehidupan kita ini sama seperti tali yang lurus. Tali itu ada pangkalnya, ada ujungnya. Kehidupan kita itu, tali yang lurus itu seperti rel jalan. Pangkal tali itu adalah awal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujung tali itu adalah pintu kita masuk ke alam barzakh, atau nanti sampai pada kehidupan yang sebenarnya hari kiamat. Kehidupan kita ini tali yang lurus itu, relnya itu adalah Allah tetapkan bahwa kita ini diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka sejak kita diciptakan oleh Allah sampai akhir hidup kita, misi kita itu adalah untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya proses kehidupan kita ini diorientasikan untuk selalu mengibadahi Allah, maka itulah jalan yang lurus. Sebab menyembah Allah itu jalan yang lurus. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia, hendaklah kamu menyembahnya. Itulah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu ketika kita hidup ini mengorientasikannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hidup kita ini selalu seperti itu, maka kita berada pada jalan yang lurus itu. Tetapi dalam kenyataannya, dalam kehidupan kita ini, bahwa manusia itu adalah makhluk yang khilaf, makhluk yang pelupa.
bahwa setiap manusia pasti ada melakukan kesalahan, ada melakukan kekhilafan. Ketika orang dalam kehidupan ini melakukan kesalahan, maka sebenarnya dia sudah melakukan penyimpangan pada jalan yang lurus tadi. Dia sudah berbelok sehingga dia tidak menjalani lagi jalan yang lurus itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apakah ketika orang melakukan kesalahan itu sebuah aib? Bukan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Salah satu pribadi yang bertakwa itu, kata Allah, apabila dia melakukan kesalahan, berbuat fahsya atau zalim, zakarullah, dia cepat-cepat ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu diikuti dengan istighfar atas dosa itu. Jadi menyimpang, ingat pada Allah, istighfar, kembali kepada jalan yang lurus. Itulah yang disebut dengan tobat. Tobat itu asal katanya taba, artinya kembali. Berarti kalau ada orang yang berbuat salah, dia tobat, maka dia sebenarnya mengembalikan kembali jalan yang lurus tadi. Itulah kemuliaan mereka yang bertakwa. Berbuat salah, cepat ingat kepada Allah, lalu istighfar. Tetapi ada orang yang menyimpang dari jalan yang lurus itu, penyimpangan itu semakin jauh, terus dilakukan, sampai-sampai pada tahap orang melakukan maksiat itu nyaman dengan maksiat itu, sampai-sampai orang melakukan kezaliman itu nyaman dengan kezaliman itu, tidak resah dia. Maka pada saat orang yang sudah sangat hanyut dengan kemaksiatan itu, maka inilah orang yang dikatakan oleh Allah sudah lupa dengan dirinya sendiri, bahwa dia diciptakan Allah tadi untuk beribadah, lupa dia jalan itu. Kenapa? Karena maksiat yang dilakukannya. Makanya Allah katakan, wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kamu seperti orang yang melupakan Allah. Akibatnya Allah akan jadikan dia lupa dengan dirinya sendiri. Apa maksudnya? Ketika ada seseorang melakukan perbuatan maksiat, misalnya, atau melakukan perbuatan kemungkaran, ada orang melakukan korupsi. Satu kali dia melakukan korupsi, lepas, merasa kalau dia bisa, lalu besoknya dilakukan kembali korupsi itu, lepas kembali. Akhirnya kebiasaan korupsi itu kemudian tertanam pada batinnya. Lalu ketika sifat korupsi itu sudah tertanam pada batinnya, dia melakukan perbuatan itu nyaman dengan dia itu. Pada saat itulah Allah jadikan lupa dia dengan dirinya sendiri. Lupa apa tujuan hidupnya. Fa'ansahum anfusahum. Allah jadikan dia lupa dengan dirinya sendiri. Maka kata Allah, faulaika humul fasiqun. Orang yang sudah lupa dengan dirinya sendiri, maka dia masuk dalam kelompok orang yang fasik. Fasik itu artinya orang yang sudah terlampau dalam, terjerumus pada kemaksiatan dan susah untuk keluar dari kemaksiatan itu, karena sudah merasa nyaman dengan itu. Karena itulah ini persoalan ketika kita membiasakan perbuatan-perbuatan yang baik,
meskipun kecil, maka itulah yang akan menjadi sifat kita. Pada saat ada orang yang melakukan kemungkaran, maksiat, dilakukan secara berkelanjutan, lalu dia nyaman dengan kondisi itu, maka itu artinya secara psikologis batinia dia sudah mengalami sakit batin. Dalam istilah Al-Quran itu yang disebut dengan fasik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka oleh karena itu bagaimana supaya kita terhindar dengan hal itu? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap kita memperhatikan kehidupan hari esoknya, maksudnya hari kiamatnya. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan maha mengetahui apa yang dilakukan oleh setiap makhluknya. Kalau seandainya kita bekerja, lalu pekerjaan itu kita ingat kepada kehidupan akhirat kita, maka itulah yang akan menuntun pekerjaan kita. Allah sudah janjikan, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga. Penghuni surga mereka itulah yang beruntung. Kata Allah dalam Al-Quran banyak sekali, apabila orang melakukan kebaikan pasti ganjarannya kebaikan. Apabila orang melakukan kemaksiatan pasti azab yang akan diberikannya. Maka ketika kita melakukan perbuatan, pekerjaan apapun yang kita lakukan, hendaknya pekerjaan kita itu orientasinya untuk kepentingan kita di akhirat. Ketika kita melakukan pekerjaan itu kita tanyakan, apakah dengan pekerjaan ini akan menjadikan kita ke surga atau justru menjadikan kita mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah orientasi hidup. Itulah yang akan menuntun kehidupan kita. Jadi baiknya pengawasan yang ada di dalam diri kita tidak bergantung kepada siapa yang akan di samping kita, siapa yang ada di depan kita, tetapi pengawasan yang baik itu adalah apakah ketika kita melakukan perbuatan itu apakah akan bisa menguntungkan kehidupan akhirat kita atau justru menjerumuskan kita pada azab Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, maka oleh karena itu bagaimana supaya kita tidak terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang salah walaupun kecil, yang pada akhirnya itu akan merusak batin kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kehidupan akhirat kita. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Pastikan apakah setiap pekerjaan yang kita lakukan apakah akan menyelamatkan kita di akhirat atau justru akan menjerumuskan kita pada azab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا